Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi dalam pertemuan ke-1 dalam mata kuliah yaitu pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Untuk itu, rekan-rekan mahasiswa, simaklah penjelasan saya baik-baik. Dalam materi pertemuan ke-1 ini, kita akan membahas tentang pengantar pengenalan mata kuliah. Jadi hanya membahas secara umum bagaimana sih konsep pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini materinya sebelum UTS ya. Ada kalian tinggal nanti baca saja mengenai eh, materi sebelum UTS dan sesuai UTS pada RPS yang nanti akan kita upload di kelas online. Oke, materi sebelum UTS itu ada pertama gambaran umum mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia akhir sampai pembelajaran menulis di SD kelas tinggi. Oke, materi setelah UTS ada pembelajaran menulis SD di kelas tinggi sampai pembelajaran sastra di SD di kelas tinggi. Oke. Ini kelompok akhir yang diharapkan. Yang pertama, mahasiswa itu mampu memahami tugas dan penilaian yang akan mereka tempuh selama 1 semester berjalan untuk mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia akhir atau pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Oke, jadi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi ini merupakan konsep pembelajaran bahasa Indonesia yang terdapat atau yang untuk diajarkan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di tingkat kelas tinggi. Tingkat kelas tinggi itu tingkat kelas berapa saja? Tingkat pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi itu meliputi kelas 3, 4, 5, dan kelas 6. Ya, jadi pembelajarannya pun sudah lebih komprehensif dibandingkan kelas rendah. Oke, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia di kelas awal. Ya, ini kontrak belajar dalam kuliah online ini tidak berlaku hal-hal yang demikian. Kontrak belajarnya yang terpenting adalah mahasiswa yang pertama adalah membaca modul itu wajib. Kedua, ketika ada video yang diberikan oleh dosen, silakan kalian untuk membuka atau mempelajari video tersebut. Yang ketiga adalah forum diskusi. Nah, mahasiswa wajib mengikuti forum diskusi selama perkuliahan online. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa pun wajib uh, mengerjakan tugas karena hal tersebut ya dianggap salah satu persentase kehadiran dalam kelas online. Jadi mahasiswa harus bisa melaksanakan hal demikian sehingga proses perkuliahan online dianggap hadir. Oke, kita masuk ke garis besar materi selama perkuliahan. Kita akan membahas tentang hakikat dan fungsi bahasa Indonesia. Pendekatan yang digunakan yaitu ada pendekatan yang umumnya ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 ada komunikatif, whole language, dan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ya, jadi komunikatif itu bagaimana pendekatan ini siswa bisa berbicara atau berkomunikasi, terutama dalam keterampilan berbicara. Pendekatan whole language berarti seorang guru mengajarkan kepada siswa bagaimana seorang siswa ini bisa mengaplikasikan 4 aspek keterampilan dalam berbahasa, yaitu mulai dari menyimak atau mendengarkan, yang kedua adalah berbicara, yang ketiga membaca, dan keempat adalah menulis. Nah, itu adalah pendekatan whole language yang ketika digunakan dalam aspek pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Kemudian pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Jadi harus menggunakan strategi, menggunakan pendekatan yang demikian. Ada istilah, ada juga pendekatan Pak Ikem Gemrot ya. Artinya pembelajaran inovatif, kreatif, efektif, ya menarik dan berbobot. Itu terserah kalian saja istilahnya. Yang penting hal tersebut dapat kalian laksanakan pendekatannya. Mengenai pendekatan, metodenya terserah kalian sebagai seorang guru. Seorang guru yang baik itu harus menguasai berbagai metode dengan mendukung dengan pendekatan yang kalian pilih. Oke, ini konsep pembelajaran membaca di SD, yaitu meliputi langkah-langkah pembelajaran
dan penilaian dalam pembelajaran membaca. Garis besar materi selama perkuliahan masih lanjut, ini adalah konsep pembelajaran menurut di SD di kelas tinggi yang meliputi tujuan pembelajaran menulis, materi pembelajaran menulis. Kemudian tujuan pembelajaran berbicara, ruang lingkup pembelajaran berbicara, kegiatan pembelajaran berbicara, dan penilaian dalam pembelajaran berbicara. Kemudian pembelajaran menyimak, yaitu meliputi kegiatan pembelajaran menyimak dan penilaian dalam pembelajaran. Kemudian konsep pembelajaran sastra itu meliputi drama, prosa, ya. Ini adalah konsep pembelajaran sastranya. Oke, kita masuk sedikit materi, hakikat bahasa. Bahasa adalah sebuah simbol bunyi yang arbitrary yang digunakan untuk komunikasi manusia. Nah, yang dimaksud arbitrary artinya bahasa itu tidak tahu mana hal-hal yang dilambangkan, atau artinya bersifat mana suka. Artinya mana suka itu tergantung kesepahaman antara mitra pendengar dan mitra pembicara. Contoh misalkan kata kursi. Kenapa disebut kursi? Nah, itu adalah sama-sama saling menyepakati, ya. Atau bahasa-bahasa sekarang misalkan anjay dan lain sebagainya, meskipun itu bukan bahasa Indonesia, tapi istilah-istilah tersebut di masyarakat umum dapat disepakati karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara mitra pendengar dan mitra pembicara mengenai istilah dalam bahasa tersebut. Hal tersebut dinamakan dengan arbitrary. Kemudian bahasa adalah sebuah alat untuk mengkomunikasikan gagasan atau perasaan secara tematis melalui penggunaan tanda, ya. Biasanya kalau berbahasa kita ada suaranya, ya, geraknya, kemudian memiliki makna yang dapat dipahami tentunya. Kemudian bahasa ya adalah sistem lambang bunyi yang arbitrary yang digunakan oleh anggota sosial untuk berkomunikasi, bekerjasama, dan mengidentifikasi diri. Oke, jadi contohnya ketika kita sebagai akademisi atau antara dosen dan mahasiswa, pasti kita menggunakannya adalah bahasa yang baku. Tapi bagaimana dengan anggota sosial lain, ya? Misalkan anggota sosial yang misalkan anak-anak gaul yang sekarang ada istilah-istilah alay atau istilah-istilah anjay dan lain sebagainya. Itu hanya digunakan oleh anggota sosial tertentu saja. Atau misalkan anggota dalam kelompok, misalkan dalam hal kejahatan, misalkan dalam kelompok preman, maka dia bisa menggunakan bahasa-bahasa tertentu yang mereka sepakati, yang belum tentu di anggota sosial yang lain itu bisa dipahami oleh masyarakat yang bukan anggota sosial dari mereka. Kemudian bahasa adalah salah satu dari sejumlah sistem makna yang secara bersama-sama membentuk budaya manusia. Ya, setiap bahasa itu mempunyai budayanya, membentuk budaya dalam manusia, gitu ya. Oke, sebagai contoh misalkan, ketika misalkan orang Indonesia itu cenderung telat, ya, maka dia cenderung menggunakan kata maaf ketika dia sedang telat. Nah, itu adalah salah satu konsep dari budaya yang dalam masalah sebuah bahasa. Oke, adalah fungsi bahasa itu adalah personal, artinya mengungkapkan pendapat; regulator, mempengaruhi; internasional, menjaga hubungan sosial; informatif itu menyampaikan informasi; heuristik adalah memperoleh informasi; imajinatif menyalurkan rasa estetis, keindahan; dan fungsi instrumental mengungkapkan keinginan. Oke, terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Demikian penjelasan yang saya sampaikan pada pertemuan 1, semoga ada manfaatnya. Oke, silakan baca bahan ajar yang lain, ya, atau cermati bahan ajar yang lain untuk berhasilnya keberlangsungan perkuliahan online ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.